Kami Bidang Sarana Informatika di sini akan meminta izinnya untuk melakukan riset tentang penerimaan karyawan baru. Baik. Perkenalkan ini teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Yang pertama ada Arif Hidayat, yang belakang itu adalah Samirin. Silakan langsung teman-teman perkenalkan. Silakan duduk. Ya baik Pak, mengingat perjanjian tempo hari di mana pada hari ini pada tanggal 4 November 2013 kita akan melakukan pembicaraan tentang sistem penerimaan karyawan baru di PT Asia Finance ini. Ya. Dikarenakan waktu kita yang sangat terbatas, mungkin kita langsung aja ke poin utamanya ya Pak ya. Baik. Pertama-tamanya kami ingin tahu tentang profil atau sejarah perusahaan ini berdiri dan orang yang paling berperan berdirinya perusahaan ini itu siapa aja sih sebenarnya? Baik. Jadi Asia Finance ini didirikan di tahun 2010, tepatnya di tanggal 4 Maret ya. Kemudian ada 4 orang yang kontribusi saham. Ada Pak Jiwa Anggara, Bapak Anjas Patria, Bapak Baskoro, dan Bapak Hendi Agung Hendarwan. Jadi 4 orang ini sekarang yang menjadi direktur adalah Bapak Hendi Agung, kemudian yang 3 orang lainnya sebagai pemegang saham. Ya, di samping Pak Hendi ya. Oh gitu. Ya. Itu dari berempat itu awal mulanya mereka mendirikan perusahaan ini, apakah memang mereka ada kaitan saudara atau dari keluarga atau hanya dulu mungkin teman dari waktu sekolah juga Pak? Ya, tentunya kalau pasti hubungan pasti ada ya. Di zaman sekarang nih kalau nggak ada komunikasi, artinya tidak ada hubungan ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Karena udah sama-sama saling mengenal, makin kenal dan makin sayang gitu, dan ternyata mempunyai satu tujuan yang sama. Oh begitu ya. Untuk visi misi perusahaan Ya. PT Asia Finance ini tuh Ya. apa sih, dan fungsinya itu sebagai apa di sini? Ya, visinya tentunya kita pengen menjadi satu perusahaan pialang yang profesional dan tentunya dipercaya oleh mitra-mitra kita. Gitu. Jadi kita profesional. Profesional itu dalam pengertian ilmunya cukup, pengalamannya cukup, ya, dan dipercaya. Ini tentunya itu menjadi satu bisnis, ya, hal yang penting. Kemudian misinya adalah menjadi memberikan pelayanan yang terbaik untuk penanggung dan tertanggung, gitu. Ya, juga kepada pemegang saham, kepada karyawan kita akan memberikan kontribusi yang terbaik. Hasilnya bagaimana gitu, yang terbaik. Misi. Baik Pak, kalau gitu kita langsung ke poin pertama aja. Karena di sini kita akan melakukan riset tentang penerimaan karyawan baru. Ya. Makanya saya ingin tahu tentang proses penerimaan karyawan baru di sini untuk mendapatkan suatu kandidat yang benar-benar bermutu gitu Pak. Ya, kita memang perusahaan yang masih tahap awal, yang akan berkembang dan mudah-mudahan akan menjadi besar. Seperti perusahaan-perusahaan yang multinasional atau multi internasional ya. Kita masih menerima karyawan, menerima secara by hand ya, berkas lamarannya gitu. Dan setelah tahap awal kita terima lamarannya, yang kedua kita panggil untuk di interview, tes tertulis dan interview. Lalu yang ketiga kita ambil keputusan diterima apa tidak. Yang keempat kita bikin administrasi pelaporan. Oh gitu ya. Penerimaan karyawan. Untuk persyaratan sendiri yang harus dipenuhi oleh calon pelamar di sini itu berkas-berkas apa aja sih sebenarnya? Ya, kita
kita pada umumnya seperti untuk satu lamaran itu lengkap, ada surat lamarannya, ya. Kemudian ada kurikulum vitae, kemudian ada dilampirkan ijazah-ijazah kompetensinya yang bersangkutan. Gitu. Jadi kita bisa menganalisa bahwa si A, si B, C ini mampu apa tidak dengan pengalaman dan ijazah yang mereka miliki. Jadi bukan hanya karena katakan titel doang mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, kan jadi, seperti kualitas yang diutamakan di sini. Ya, sebelumnya kan saya udah kasih tahu bahwa di samping ijazah, pengalamannya cukup apa tidak untuk menuju sebagai seorang itu profesional apa tidak. Oh, gitu, ya. Jadi kalau sebagai dokter yang baru lulus, dia cukup anunya ijazahnya, tapi pengalamannya belum cukup. Nah, makanya dia belum bisa masuk dalam kategori profesional. Iya. Masalah yang sering dihadapi karena memang di perusahaan ini tuh memang semuanya masih manual ya. Nah sebenarnya masalah atau problem-problem apa aja sih yang sering dihadapi saat penerimaan karyawan baru di sini? Ya, karena perekrutannya masih manual, jadi mungkin masih ada kekeliruan ya dalam ini pembuatan keputusannya, pelaporannya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah secara internet, computerized, itu insya Allah akan lebih baik lagi. Gitu ya. Ya, dibantu adik-adik tentunya. Insya Allah. Terus untuk pemecahan solusinya itu bagaimana cara untuk memecahkan solusi atau suatu masalah yang timbul pada saat penerimaan karyawan baru di sini itu Pak? Karena memang di sini semuanya masih manual ya kan, belum terkomputerisasi, sistemnya juga semuanya masih benar-benar tertulis semua gitu kan. Itu untuk solusi-solusinya supaya memang katakan meminimalisir kekeliruan yang ada gitu kan, itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya, ke depan kita sedang mencoba untuk bekerja sama dengan teknisi di bidang komputer yang bagaimana dirancang supaya menjadi kita secara computerized, tidak manual lagi. Ya, itu yang akan kita lakukan ke depan. Gitu. Ya. Jadi semuanya sudah terprogram dengan baik. Ya. Iya, Pak. Terus harapan Bapak sendiri untuk PT Asia Financial ini kedepannya berharap seperti apa untuk lebihnya itu? Ya tentunya kita pengen karena pengen memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat. Kita juga pengen tentunya karyawannya juga maju. Tentunya kita ya mau bagaimana perusahaan yang kecil ini dibangun menjadi besar dan terus sampai menjadi multinasional atau bahkan multi internasional. Di sini itu Asia Financial ini bergerak di bidang asuransi ya Pak ya? Ya, kita di bidang tepatnya di pialang ya. Pialang ya? Iya, broker. Oh, perbedaan pialang sama broker itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Pialang dengan broker ini sama artinya. Ya. Hanya mungkin berbeda kalau agen. Oh gitu ya? Ya, kalau agen perorangan, kalau pialang sama broker ini, pialang sebetulnya nama yang betulnya, tapi kita di Indonesia ini broker yang lebih pas gitu ya. Lebih pas. Jadi sebagai perantara yang profesional. Untuk pemasarannya sendiri Pak, untuk katakan karena memang masyarakat Indonesia mungkin bukan sedikit, mungkin masih banyak mungkinnya yang belum begitu paham tentang apa itu sih sebenarnya broker lah gitu kan. Apa sih itu sebenarnya pialang gitu kan, dan asuransi itu seperti apa. Untuk Bapak sendiri ya kan, pemasarannya itu seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan saat ini dengan rekan-rekan? Kita melakukan proaktif ya, menjemput bola, kita datang ke nasabah-nasabah kita dan kita memberikan penjelasan apa sih asuransi, apa manfaatnya berasuransi, kemudian banyak hal yang kita sampaikan kepada mereka bahwa asuransi adalah penting untuk ketenangan
hidup atau bisnis mereka bisa lebih maju lagi. Oh, Ya, jadi mereka tidak memikirkan lagi risiko apa yang bisa terjadi banyak itu ya, Pak. kepada pabriknya atau usahanya. Dia udah berpikir konsentrasi langsung kepada bisnisnya dia. Oh, Jadi iya, Pak. tidak memikirkan lagi kebakaran atau segala macam, mobilnya hilang, itu udah urusan asuransi. Ya, dilimpahkan. Iya, mungkin buat pertanyaan dari saya cukup. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Arif atau Samirin? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya baik Pak, untuk PT ini suka dukanya dibagi mana Pak dalam kerjaannya Pak? Suka dukanya ya, kayak dukanya sih nggak ada kayaknya. Suka semua. Karena kita udah cinta asuransi kan. Iya benar. Kita udah cinta asuransi. Kalau udah hobi susah sih ya, Pak ya? Udah hobi. Jadi Untuk kerjasamanya dengan bank atau udah kenapa Pak? dengan bank, dengan perusahaan-perusahaan kita lakukan kerjasama itu. Ya, teknik pemasaran lah, bagaimana supaya bisa terjalin hubungan gitu. Ya. Pokoknya suka semua, nggak ada dukanya. Gimana? Udah ada yang ditanyakan lagi? Oh, begitu. Baik ya, Pak. Ya, Mungkin buat hari ini mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu ya. Insya Allah. Kan? Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ya. Kami doakan PT SFN di sini Amin. seperti harapan yang Bapak inginkan dan rekan-rekan semuanya pada lebih sukses lah ke depannya ya. Amin, insya Allah. Juga dari kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik. Mudah-mudahan asuransi menjadi satu cahaya ya buat adik-adik. Bukan asuransi itu satu biasanya orang tepu katanya gitu kan. Nah, ini enggak, bahwa asuransi adalah benar-benar memberikan proteksi untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Dan kuliah adik-adik bisa berjalan lancar. Amin. Doakan. Ya, baik Bapak. Baik. Oke. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Selamat sore. Sore Pak. Ya, sore. Sore.